Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, setelah kemarin kita mulai bagaimana Boruto akan berperan dan banyak belajar dari era shinobi masa lalu, dimulai dari kejanggalan leluhurnya Kaguya Otsutsuki itu, dia pun kini serasa diberikan keistimewaan dengan kemampuan Otsutsuki tersebut, mampu keluar masuk dimensi lain dan tak akan pernah terkena genjutsu besar sekaliber Mugen Tsukuyomi. Kala itu sempat ramai teori bahwa gambar di balik siluet yang sempat mencuat di Naruto 687 adalah seseorang yang terhubung dengan era Boruto ini, dan dia jelas memiliki kemampuan Otsutsuki karena mampu mengawasinya dan tak terkena efek dimensi maupun Mugen Tsukuyomi tadi. Karena setelah itu memang faktanya Otsutsuki ini bisa kembali ke masa lalu, bahkan pernah ditunjukkan pada kita semuanya menggunakan Karasuki kan ya. Dan itu Boruto serta Sasuke ke Konoha 20 tahunan lalu. Lalu mungkinkah jika Boruto timeskipnya itu sekarang dia bisa masuk ke berbagai portal dimensi dan pernah di dimensi dengan kekuatan Otsutsuki tadi? Sebenarnya hipotesa dari siluet yang tampak di sana itu banyak yang prediksikan itu adalah Boruto. Apakah iya nih teori ini rasional jika Boruto itu terhubung ke sana? Sepertinya kita harus kilas balik lagi teman-teman untuk melihat dan membreakdown kejanggalan ini, karena dahulu pun sebelum diprediksikan Boruto, nama seperti Jigen dan Urashiki sudah masuk dalam radar daftarnya. Oke, jika kalian penasaran pengungkapan teori ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Nah, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Oke, semakin kesini nih, setelah apa yang dialami Boruto dan kekuatan gilanya di chapter 1, 2, dan 3 2 Blue Vortex itu, banyak lagi yang menghubung-hubungkan bahwa Boruto sendiri emang bisa berpindah di dimensi asalkan dia terhubung dengan cakra di sana. Nah, dahulu pun hal seperti ini ramai diperbincangkan, tepatnya pada Naruto chapter 687 teman-teman, dimana dalam pertarungan Kaguya menghadapi tim 7 ada sosok bayangan orang kecil di belakang Obito loh. Jika diperhatikan itu memang gambar yang disengaja sih, seperti mengisyaratkan sesuatu. Dulu orang menganggapnya Urashiki atau bahkan Jigen, tapi itu semuanya sudah kurang relevan dengan saat ini, karena yang malah menjadi hipotesanya itu malah Boruto teman-teman. Apakah iya? Kok bisa mengesankan itu? Tahu kan, itu adalah dimensi gravitasi dan pegunungan Kaguya. Nah, ilustrasi di chapter itu tepatnya 687 itu kira-kira seperti ini teman-teman. Adegan dalam chapternya itu dibuka dengan Kakashi yang menatap Obito karena ia shock nih, karena ia menyelamatkan dengan kamui miliknya itu. Sementara Obito membiarkan tongkat penghancur Kaguya itu mengenainya. Lalu dia mengatakan, "Kakashi, kekuatanmu itu masih dibutuhkan di sini. Kenapa kau malah ingin pergi? Sementara hidupku ini sudah tak berguna. Aku akan melakukan semampuku." Di era ini Boruto pun beberapa kemampuan dimensinya juga menyerupai Obito loh, kamunya itu. Lalu saat itu Kaguya yang terkena dampak gravitasi dimensinya sendiri itu mendapatkan arahan dari Zetsu hitam. "Ibu, mari kita pergi ke dimensi pertama. Di sana kita akan bisa pulih lebih cepat." Sementara itu Obito terus menyuruh Kakashi untuk fokus apapun caranya. Namun nih, di detik-detik terakhirnya itu Obito tuh menasihati ketiganya. "Naruto, Sasuke, Sakura, momen ini penting bagi kalian. Dan kau Kakashi tak boleh mati sekarang ini. Kau harus membimbing para generasi baru ini." Dan tiba-tiba tangan Naruto mencoba menahan kehancuran pada tubuh Obito. Di sisi lain sambil berteriak itu Zetsu hitam memprovokasinya. "Percuma saja Naruto, tak ada yang bisa kau lakukan. Dia akan tetap membusuk seperti sampah." Ini adalah momen sentimental dalam visual animenya kala itu. Kejadian yang membuat Naruto itu akan terus mengenal si perisai Uchiha sampai detik akhirnya. Obito bahkan menambahkan, "Hentikan Naruto, yang dia katakan itu ada benarnya. Jangan buang-buang cakramu untuk hal ini." Lalu Zetsu yang terus-terusan mencoba memanipulasi itu, dia mengatakan lagi, "Naruto, kau tak ingat? Dia dulu adalah musuh besarmu, dan pada akhirnya dia juga mengkhianati kami. Dia itu adalah sampah yang sesungguhnya. Dia adalah Obito. Dia akan dibenci oleh kawan maupun lawan, dan tak ada siapapun yang akan sedih atas kematiannya.
Dia seorang diri dan tak ada yang akan tersisa darinya Naruto. Dia telah kehilangan mereka yang dia sayangi, tak mampu mewujudkan impiannya dan dia dimanfaatkan. Kehilangan tempatnya itu dan semua yang dia lakukan berakhir dengan kegagalan. Sekarang kau mati sajalah Obito sialan. Kisah Obito itu memang tragis sih. Bayangkan nih, bagi sosok siluet yang melihat itu, apa yang dipikirkannya nih tentang Obito sang villain yang memiliki prinsip ninjanya sendiri. Dan yang menarik akhirnya muncul kala itu teman-teman. Di sini coba kalian amati lagi, ada sosok di belakang tubuh Obito dan Naruto itu. Di sebuah pegunungan di belakangnya, tepat di mana perkataan Zetsu tentang dia dibenci kawan maupun lawan, di sana muncul sosok bayangan orang loh. Dan itu jelas bukan gambar yang tidak disengaja. Itu adalah gambar yang mengisyaratkan seseorang. Dahulu kita jelas tak sadar, tapi setelah di era Boruto ini yang mengadopsi babak para Otsutsuki, semuanya bisa aja saling terhubung. Kita sini kesulitan memberikan gambarnya karena kebijakan tidak diperbolehkan memberikan gambar manga ya teman-teman. Jadi itulah kenapa coba kalian cek juga dalam chapternya 687 kala itu adalah gambar bayangan orang kan. Maksud kita apakah itu siluet seorang Otsutsuki? Lalu siapakah orang itu? Nah kala itu kebanyakan menyebut Jigen atau bahkan Ishiki karena dia adalah Otsutsuki dan tak terkena efek tersebut. Selain itu ternyata di era ini diungkapkan bahwa baik Kaguya dan Ishiki dahulu adalah pasangan atau partner yang akan turun ke bumi menanam jubi menjadi pohon dewa. Namun Kaguya mengkhianatinya dan membuat Ishiki itu hampir mati karenanya teman-teman. Itulah kenapa dia berjuang dengan Sukuna Hikona dan bertemu dengan sosok biksu muda bernama Jigen. Ia dimanipulasi dan akhirnya menjadi pemimpin Kara di era Boruto kala itu, yang notabene dari Jigen kita dipahamkan tentang penggambaran karma. Tetapi teman-teman, itu sepertinya bukan Jigen. Asumsi berikutnya kala itu Urashiki. Ini didasari karena dia adalah Otsutsuki yang lebih paham dunia shinobi melebihi Momoshiki dan Kinshiki. Bahkan kala itu nih, di balik tugu Otsutsuki yang dicoret-coret itu semuanya banyak yang mengait-ngaitkan Urashiki. Jadi bisa aja nih rekan Urashiki lah yang berkorban sebagai benih dan energi untuk santapan Jubi itu sendiri untuk menumbuhkan pohon Shinjo. Dan ini mungkin aja itu adalah Urashiki Otsutsuki yang kembali ke bumi dan ia melihat pertempuran yang terjadi dalam perang shinobi keempat itu. Namun setelah Urashiki itu koit nih karena pertempuran Jiraiya, Sasuke, Boruto dan Naruto itu semuanya agak kurang relevan lagi teman-teman. Tapi dari insiden Urashiki inilah akhirnya kita tahu bahwa era Boruto ini perjalanan time travel bukanlah hal mustahil. Bayangin aja teman-teman, Boruto Sasuke bisa kembali ke Konoha 20 tahunan lalu. Naruto masih kecil dan dilatih Jiraiya. Bahkan di akhir itu Jiraiya adalah orang yang sadar bahwa yang dihadapannya membawa orang yang mirip Naruto adalah Uchiha Sasuke. Sontak itu mengejutkan kita semuanya kan sebagai para fans. Entah apakah ada efek yang terjadi dari insiden tersebut atau sensei itu sengaja memberikan clue bahwa emang era Boruto ini bisa melakukan portal dimensi kembali ke masa lalu seperti kasus Karasuki. Who knows? Untuk Otsutsuki hal itu mungkin saja terjadi ya teman-teman. Di chapter itu juga diakhiri sesuatu yang mengerikan. Sesaat setelah Obito mengatakan kata seperti ini, "Kau benar Zetsu, kematian ini memang pantas untuk penjahat sepertiku." Tetapi tiba-tiba cas, kekuatan mata itu sudah pulih, yaitu Sasuke dengan Rinnegan-nya teman-teman. Dan dia itu terbang untuk menggunakan Chidori miliknya. Namun tiba-tiba saja Kaguya meresponnya dengan Rinne Sharingan miliknya tersebut. Dia berganti ke dimensi lagi dan tentunya siluet seorang misterius di belakang itu juga ikutan menghilang. Nah dari sini teori itu bermula teman-teman, bahwa jika tidak Jigen maupun Urashiki banyak yang persepsikan bahwa siluet yang ada di sana itu adalah Boruto loh. Lah kok bisa? Ya teori ini bermula bahwa setelah chapter 1, 2, 3 nya tuh Blue Vortex itu banyak lagi yang menghubung-hubungkan bahwa Boruto sendiri emang bisa berpindah dimensi asalkan dia terhubung dengan cakra di sana teman-teman. Ataupun satu yang lain nih, dan yang lagi hangat kemarin itu jelas Jubi yang ingin ia datangi setelah katak pengintai itu mengirim titik koordinatnya yang sesuai agar Boruto bisa datang. Nah apakah mungkin nih jika pertemuan dulu dengan Naruto kecil itu Boruto sendiri mendapati tanda cakra dan dia bisa terhubung dengan Naruto sendiri, sehingga Boruto bisa masuk ke salah satu dimensi dan malah melihat pertempuran dunia shinobi keempat. Lalu jika itu Boruto, kenapa nih dia hanya diam saja, tak membantu sama sekali? Mungkinkah karena Boruto sekarang pun juga terkesan cuek dan acuh tak acuh pada beberapa hal? Ya kalau itu tujuan Boruto mungkin bukan di sana teman-teman, tapi dia menyaksikan bahwa Otsutsuki itu terhubung dengannya. Ya maksud kami itu adalah Kaguya. Dan ini sama seperti pembahasan kita sebelumnya yang kita bahas tentang masa lalu ketika Boruto itu mempelajari dunia shinobi dan mengetahui seperti apa Kaguya itu. Nah meskipun ini belum tentu benar ya, karena masih teori, jadi kita tetap rasional aja di sini. Apakah Jigen dan juga Urashiki?
Nah, kami pikir udah nggak relevan lagi untuk dua orang itu. Jawaban rasional kita yaitu bisa jadi Boruto. Nah, ini kita ingatkan ya, bisa jadi. Jadi belum fix benarnya. Kami pikir Ratemsi ini nanti juga sudah membahas soal portal dimensinya. Segalanya itu akan banyak diungkapkan teman-teman. Tak hanya kejanggalan era Kaguya atau bahkan siluet dalam dimensi gravitasi itu dan pegunungan di sana, tetapi juga perluasan God Domain. Dan Boruto juga memilikinya kan. Nah, maybe next time kita akan kisahkan ya part ketiganya ini. Pembahasan Boruto akan merevolusi dunia shinobi. Berlanjut sekarang ini nih ke misteri siluet dalam dimensi pertempuran Kaguya versus tim 7 Obito. Dan ini diakhiri bagaimana peran Boruto dalam menggunakan God Domain-nya nanti setelah tahu bahwa seorang Otsutsuki sendiri itu bisa membuka portal Yomutsu Hirasaka lebih dari satu perluasan area. Dan lagi-lagi orang yang terhubung di sini juga terhubung pada background latar belakang keluarga Boruto sendiri, dari cakra ibunya dan ayahnya yang mengalir ke sana melalui Hagoromo serta Hamura. Ya jelas itu adalah Kaguya Otsutsuki. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang semua hipotesa tadi? Nah, cukup segitu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa siluet yang menguasai battle Kaguya versus tim 7 dan prediksi Boruto yang berkemungkinan melintasi ruang waktu. Nah, jika ada yang ditanyakan silakan ya, feel free tuh di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.